Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imahir Munir. Saat ini saya sedang mempresentasikan hasil tugas terstruktur saya pada mata kuliah etika bisnis mengenai analisa etika bisnis pada kasus minyak kita. Di sini pada kasus minyak tersebut menjadi perhatian publik setelah ditemukan produk yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 700 hingga 800 mililiter. Selain itu, ditemukan juga dugaan pelanggaran lain seperti ketidaksesuaian perizinan dan pelanggaran standar produk. Yayasan Lembaga Konsumen di Indonesia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak konsumen dan meminta pemerintah menindak tegas produsen yang melakukan kecurangan. Analisa-analisa berdasarkan etika bisnis. Yang pertama itu ada kejujuran, honestly. Yang kedua itu ada keadilan, fairness. Yang ketiga itu ada tanggung jawab, responsibility. Yang selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum, compliance. Yang kelima yaitu menjaga kepercayaan publik. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu mengenai analisa berdasarkan etika bisnis. Yang pertama itu kejujuran. Etika bisnis mengharuskan perusahaan memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Dalam kasus minyak kita, label kemasan menyatakan isi 1 liter, namun kenyataannya volume produk lebih sedikit. Tindakan ini menunjukkan adanya ketidakjujuran yang merugikan konsumen. Yang kedua, yaitu keadilan atau fairness. Konsumen membayar harga untuk produk 1 liter tetapi menerima volume yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam transaksi. Yang ketiga, selanjutnya, karena konsumen tidak memperoleh hak sesuai dengan yang dijanjikan produsen. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dijual sesuai dengan standar kualitas, kuantitas, dan ketentuan hukum. Dugaan pengurangan takaran menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap konsumen dan masyarakat. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap hukum atau compliance. Etika bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi. YLKI menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 yang melarang perdagangan barang yang tidak sesuai dengan ukuran atau takaran yang sebenarnya. Yang kelima, yaitu menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan aset penting dalam bisnis. Ketika perusahaan melakukan kecurangan, kepercayaan masyarakat terhadap produk dan bahkan terhadap program pemerintah dapat menurun. Akibatnya, reputasi perusahaan dan industri ikut terdampak juga. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha? Yang pertama itu mengurangi isi produk tanpa pemberitahuan, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, memasukkan dokumen atau perizinan usaha, menjual produk yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, mengutamakan keuntungan dengan mengorbankan hak konsumen. Pertanyaan selanjutnya, apa yang boleh dan harus dilakukan oleh pelaku usaha? Yang pertama itu menjual produk sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada kemasan. Misalnya di kemasan itu tertulis beratnya 1 liter, di yang kenyataannya berat tersebut sebesar 750 sampai 800 ml. Itu tidak boleh. Menjalankan usaha secara jujur dan transparan, mematuhi seluruh peraturan pemerintah, menjaga kualitas produk secara konsisten, memberikan kompensasi apabila terjadi kerugian pada konsumen. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, memeriksa label, isi, dan kualitas produk sebelum membeli, menyimpan bukti pembelian, melaporkan dugaan pelanggaran kepada YLKI atau instansi terkait, menuntut hak atas ganti rugi jika mengalami kerugian. YLKI menyatakan konsumen berhak meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerugian yang dialami.
Apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator? Memperketat pengawasan produksi dan distribusi barang tersebut, melakukan inspeksi atau sidak secara rutin, menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, meningkatkan edukasi perlindungan konsumen, menjamin transparansi proses penegakan hukum agar menimbulkan efek jerah. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah didorong untuk menindak tegas hingga pencabutan izin usaha apabila pelanggaran tersebut terbukti. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan perspektif etika bisnis, kasus minyak kita menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, patuhan hukum, dan kepercayaan publik. Praktik pengurangan takaran produk merupakan tindakan yang tidak etis karena merugikan konsumen secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara jujur, konsumen yang lebih kritis dalam melindungi haknya, serta pemerintah yang tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan beretika. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.